Alhamdulillah, inilah bukti bahwa timnas Indonesia akan menggantikan timnas Israel di Piala Dunia U20 2023. FIFA telah resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Sintayong menegaskan calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk tetap dinaturalisasi. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Alhamdulillah, inilah bukti bahwa timnas Indonesia akan menggantikan timnas Israel di Piala Dunia U20 2023. Ya, ada dua alasan timnas Indonesia U20 masih bisa main di Piala Dunia U20 2023. Namun kedua alasan tersebut masih dalam status kemungkinan. Seperti diketahui, status tuan rumah Indonesia di Piala Dunia U20 2023 sudah dicabut FIFA. Dengan demikian, timnas Indonesia U20 diambang gagal mentas di Piala Dunia U20 2023. Akan tetapi hal itu belum dipastikan, terlebih Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali berharap timnas Indonesia U20 masih punya peluang untuk tetap mentas di Piala Dunia U20 2023. Lantas apa saja alasan kuat timnas Indonesia U20 masih berlaga di Piala Dunia U20 2023 meski status tuan rumah sudah dicabut? FIFA tunjuk tuan rumah Piala Dunia U20 2023 kepada tim yang lolos kualifikasi. Ya, FIFA sampai saat ini belum resmi menunjuk negara mana yang akan menggantikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Dengan kata lain, semua negara masih berpeluang mengambil kesempatan jadi tuan rumah, termasuk tim yang sudah lolos via jalur kualifikasi. Jika tim yang sudah lolos via jalur kualifikasi jadi tuan rumah, harapan timnas Indonesia U20 untuk berlaga di Piala Dunia U20 2023 masih terbuka lebar. Hal itu pun disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali di Jakarta. Ya, tadi saya berharap walaupun sudah dicabut tuan rumah tapi masih diperkenankan main di Piala Dunia U20. Siapa tahu tuan rumahnya yang sudah lolos, itu kan, kata Zainuddin Amali sambil bermimpi. Ya, yang kedua adalah Israel kena banned FIFA efek serangan tentara Israel di final Piala Liga Palestina kemarin. Kemudian alasan lainnya adalah soal serangan brutal tentara Israel di final Liga Palestina 2023. Seperti diketahui, Kamis 30 Maret 2023 jadi hari buruk bagi warga Palestina. Sebab mereka mendapatkan serangan dari tentara Israel yang datang ke Stadion Faisal Al-Husaini. Seperti tiba-tiba Israel melancarkan gas air mata ke dalam stadion. Hal itu membuat warga Palestina porak-poranda menyelamatkan diri. Atas aksi itu, Presiden Federasi Sepak Bola Palestina, Jibril Raujub, disebut bakal melaporkan hal itu kepada FIFA dan AFC. Jika tegas, aksi itu bisa dijadikan alasan untuk FIFA untuk memberi sanksi kepada sepak bola Israel. Pasalnya, FIFA pernah melakukan itu kepada Rusia yang dianggap melakukan invasi ke Ukraina. Imbasnya, sepak bola Rusia tak diizinkan bermain di kawasan benua biru. Lantas akankah FIFA melakukan hal yang sama? Jika iya, bukan tak mungkin timnas Israel U20 dilarang ikut Piala Dunia U20 2023. Di sisi lain, tak menutup kemungkinan timnas Indonesia U20 yang sebelumnya jadi tuan rumah menggantikan slot Israel U20 nantinya, walaupun hanya sekedar mimpi. FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Ya, jika lolos Piala Dunia U17 2023, timnas Indonesia U17 bisa menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke putaran final. Sekedar diketahui, Indonesia digadang-gadang menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 menggantikan Peru. Mantan pengurus PSSI Yesayas Octavianus mengeluarkan pendapat itu sejak Senin 27 Januari 2023. Pernyataan itu menyusul batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Ya, Peru merupakan tuan rumah Piala Dunia U17 yang digelar September atau Oktober nanti. Mungkin kita akan mendapat tuan rumah U17 yang mana sudah pasti takkan diikuti oleh Israel, kata Yesayas Octavianus. Sementara itu, Tisenbol mengatakan Peru menyerah dalam usaha menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 yang sedianya digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Penyebabnya karena pemerintah Peru ingin fokus memperbaiki infrastruktur setelah terkena bencana alam.
Ya, perlu menyerah dalam usaha menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Federasi Sepak Bola Peru telah memutuskan menarik diri menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena pemerintah setempat ingin mengalokasikan sumber daya alam untuk rekonstruksi setelah bencana alam, tulis akun Twitter resmi T-Sinbol. Karena itu setelah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023, ada peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Di ajang ini timnas Israel U17 juga tak akan ikut serta setelah dipastikan gagal lolos ke Piala Eropa U17 2023 yang merupakan ajang kualifikasi Piala Dunia U17 2023. Lantas siapa saja wakil Asia di ajang Piala Dunia U17 2023? Siapa saja wakil Asia di Piala Dunia U17 2023 baru diketahui ketika Piala Asia U17 2023 yang bergulir di Thailand pada 15 Juni hingga 2 Juli 2023. Nantinya 4 tim yang lolos ke semifinal Piala Asia U17 2023 berhak ambil bagian di Piala Dunia U17 2023. Sekarang yang jadi pertanyaan, adakah peluang tim-tim Asia Tenggara menembus semifinal Piala Asia U17 2023? Asia Tenggara diwakilkan 4 tim. Selain tuan rumah Thailand, ada juga Malaysia, Laos, dan Vietnam. Hanya saja melihat peluang saat ini, sulit bagi mereka menembus babak semifinal. Ambil contoh Thailand, Malaysia, dan Laos yang tergabung di grup A. Jikapun lolos ke perempat final, mereka bakal dihadang tim-tim kuat seperti Korea Selatan, Qatar, Iran, dan juga Arab Saudi yang menghuni grup B. Vietnam lebih gila lagi, mereka tergabung di grup neraka bersama Jepang, India, dan Uzbekistan. Jikapun lolos ke perempat final, Vietnam bakal ditantang salah satu dari Tajikistan, Australia, Cina, dan Arab Saudi. Sintayong menegaskan calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk tetap dinaturalisasi. Ya, pelatih Sintayong bicara nasib 3 calon pemain naturalisasi asal Belanda, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk pasca timnas Indonesia U20 batal tampil di Piala Dunia U20 2023. Juru taktik asal Korea Selatan ini mengaku belum tahu. Seperti diketahui, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Proses naturalisasi ketiganya juga sudah sampai pada tahapan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketiganya hanya butuh beberapa tahapan lagi untuk resmi menjadi warga negara Indonesia. Satu di antaranya yaitu pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Namun di tengah proses naturalisasi ketiganya, FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Alhasil timnas Indonesia U20 tidak bisa main di turnamen tersebut. Ya, jujur ya, belum ada laporan apa-apa tentang pemain naturalisasi seperti apa, ujar Sintayong. Meski begitu, Sintayong berharap Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk tidak berubah pikiran untuk menjadi WNI. Sebab tenaga ketiganya dibutuhkan timnas Indonesia. Ya, saya berharap 3 pemain ini tetap jadi warga negara Indonesia untuk memperkuat skuad timnas Indonesia, imbuh pelatih asal Korea Selatan ini. Agenda terdekat Sintayong setelah Piala Dunia U20 2023 batal digelar di Indonesia adalah FIFA Matchday periode Juni 2023. Salah satu lawan terkuat yang akan dihadapi timnas Indonesia adalah timnas Argentina yang ada Lionel Messi-nya. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.